Saya Latifa Darmaya Murti dari kelas 4 ID11. Kali ini saya akan membahas tentang cara menyelesaikan persoalan dari Greco-Latin Square Design. Berikut ini merupakan permasalahannya. Jika pada eksperimen daya dorong roket terdapat 5 buah uji perakitan yang berbeda, misal alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon, seperti yang terdapat pada tabel ini, gunakan alfa 0,05, lalu ujilah hipotesis bahwa kelima formula roket memberikan daya dorong yang sama. Cara pertama untuk menyelesaikan persoalan ini adalah buat terlebih dahulu hipotesisnya. Pada persoalan ini terdapat 4 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, H0 tidak ada perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. H1 sama dengan paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. Pada hipotesis kedua, H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan uji perakitan. H1 paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan uji perakitan. Pada hipotesis ketiga, H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. H1 paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. Pada hipotesis keempat, H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. H1 paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. Berikutnya adalah menghitung total perlakuan dari setiap formula dan uji perakitan. Total perlakuan dari setiap uji perakitan yaitu alfa sebesar 10, beta minus 6, gamma minus 4, delta minus 4, dan epsilon 13. Sedangkan total perlakuan dari formula yaitu A sebesar 18, B minus 24, C minus 13, D 23, dan E 5. Selanjutnya adalah menghitung SS treatment, di mana rumus SS treatment yaitu masing-masing data dikuadratkan, kemudian dijumlah, lalu dikurang dengan total keseluruhan data, yaitu 9, yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yang berjumlah 25. Maka hasil SS treatment adalah 665,76. Selanjutnya menghitung SS Latin Letter Treatment, yang rumusnya adalah total perlakuan dari masing-masing formula dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya formula, lalu hasil tersebut dijumlahkan dan dikurang dengan total keseluruhan data yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Maka hasil dari SS Latin Letter Treatment sebesar 321,36. Selanjutnya menghitung SS Greek Letter Treatment dengan rumus total perlakuan dari masing-masing uji perakitan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya uji perakitan, lalu hasil tersebut dijumlahkan dan dikurang dengan total keseluruhan data yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Maka hasil dari SS Greek Letter Treatment adalah 64,16. Selanjutnya menghitung SS batch dengan rumus total dari masing-masing batch material dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya formula,
Lalu hasil dari masing-masing batch material dijumlahkan, setelah itu dikurang dengan total keseluruhan data yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Maka hasil dari SS batch adalah 66,16. Selanjutnya, menghitung SS operator. Rumus dari SS operator adalah total dari masing-masing operator dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya formula, lalu hasil dari masing-masing operator dijumlahkan, setelah itu dikurang dengan total keseluruhan data yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Maka hasil dari SS operator adalah 147,36. Selanjutnya, menghitung SS error. Rumus dari SS error ini adalah SS treatment dikurang dengan SS Latin letter treatment dikurang SS Greek letter treatment dikurang SS batch dikurang SS operator. Maka hasil dari SS error adalah 66,72. Selanjutnya yaitu membuat tabel ANOVA. Untuk source of variation berisikan Latin letter treatment, Greek letter treatment, batch, operator, error, dan total. Sedangkan untuk sum of square didapatkan dari hasil perhitungan yang telah dihitung sebelumnya. Untuk degree of freedom Latin letter treatment didapat dari banyaknya formula dikurang 1. Maka hasilnya adalah 4. Degree of freedom Greek letter treatment didapatkan dari banyaknya uji perakitan dikurang 1. Maka hasilnya adalah 4. Degree of freedom batch didapatkan dari banyaknya batch material dikurang 1, maka hasilnya adalah 4. Degree of freedom operator didapatkan dari banyaknya operator dikurang 1, maka hasilnya adalah 4. Degree of freedom error didapatkan dari banyaknya formula dikurang 3 yang dikalikan dengan formula dikurang 1. Maka hasilnya adalah 8. Degree of freedom total didapat dari banyaknya formula yang dikuadratkan lalu dikurang 1, maka hasilnya adalah 24. Kolom selanjutnya adalah mean square. Untuk menghitung mean square, rumusnya adalah sum of square dibagi dengan degree of freedom. Kolom selanjutnya adalah F0. Untuk menghitung F0 pada Latin letter treatment, rumusnya adalah mean square Latin letter treatment dibagi dengan mean square error. Untuk menghitung F0 Greek letter treatment, rumusnya adalah mean square Greek letter treatment dibagi dengan mean square error. Untuk menghitung F0 batch, rumusnya adalah mean square batch dibagi dengan mean square error. Dan untuk menghitung F0 operator, rumusnya adalah mean square operator dibagi dengan mean square error. Dari perhitungan tersebut, didapatkan F-tabel sebesar 3,84 dan dapat disimpulkan H1 pada hipotesis 1 dan 4 diterima karena F hitung lebih besar daripada F tabel.
Dan H0 pada hipotesis 2 dan 3 diterima karena F hitung lebih kecil daripada F tabel.